Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga siswa-siswi kelas 8A dan 8B diberi kesehatan. Semoga terhindar dari wabah atau pandemi corona ini, dan semoga wabah corona ini bisa segera hilang dari bumi ini, khususnya dari Indonesia, dan kita bisa segera bisa pelajaran bertatap muka seperti biasa. Untuk itu, sebelum kita memasuki materi, mari kita berdoa agar diberi kemudahan dalam menimba ilmu. Berdoa dimulai. Selesai. Di bab pertama ini ya, tentunya materi tidak jauh beda dengan tahun lalu ya. Di antara materi kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu ada kesinambungan ya. Dulu di kelas 7 kalian sudah mempelajari bab pertama, yaitu keruangan dan interaksi antar ruang. Sama di kelas 8 semester 1 ini kalian juga akan mempelajari, yaitu tapi di sini lebih mendalam ya, terkait interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Kalau dulu di kelas 7 bab pertama yaitu adalah keruangan dan interaksi antar ruang di wilayah Indonesia. Tapi ini lebih luas lagi kalau kelas 8, yaitu interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, apa itu interaksi antar ruang negara-negara ASEAN? Nanti kita bahas bersama-sama. Tentunya untuk interaksi antar ruang negara-negara ASEAN kita akan mengupas apa itu interaksi terlebih dahulu. Kita mengulas materi kelas 7. Yang kedua, ruang itu apa, juga sama seperti materi kelas 7, tapi kita akan mengulasnya. Apa itu interaksi? Ya. Masih ada yang ingat apa itu interaksi? Tentunya kalian masih ingat. Yang baru kemarin kok masa lupa ya? Tidak boleh lupa. Ya. Bapak ulangi lagi, interaksi adalah, atau Bapak ulas lagi, kita flashback ke materi kelas 7. Apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok dengan kelompok. Itu dinamakan interaksi. Contoh interaksi individu dengan individu, contohnya Nur komunikasi sama Mbah Min ya, komunikasi hanya Nur dan Mbah Min saja. Apa yang dibahas? Terserah. Itu contohnya. Interaksi individu dengan kelompok, atau bisa dikatakan kelompok dengan individu. Bapak dulu pernah mengatakan kelompok kelas 7A ini contohnya berinteraksi dengan guru. Guru mengajar di dalam kelas, guru adalah individu. Kelas 7A atau kelas 7B itu dinamakan kelompok. Ngerti? Dan guru itu dinamakan individu ya. Yang selanjutnya kelompok dengan kelompok. Apa itu interaksi kelompok dengan kelompok? Kelompok kelas 8A dan 8B lomba masak, atau 8A dan 8B lomba saling memperjuangkan juara, saling merebutkan juara. Itu dinamakan interaksi kelompok dengan kelompok. Kenapa kelompok? Kelompok 8A dan kelompok 8B. Lagi, apa itu ruang? Nah, kita ulang lagi. Ruang adalah segala sesuatu atau segala sesuatu tempat yang ada di muka bumi untuk beraktivitas. Ruang itu ada banyak. Ada ruang kelas, ruang laut, itu juga dikatakan ruang. Kenapa? Karena di sana tempat beraktivitas hewan. Yang dikatakan ruang itu adalah tempat beraktivitas. Ada ruang absolut, ada ruang relatif,
ada ruang relasional. Apa itu ruang absolut? Ruang absolut adalah ruang tetap, tidak bisa berubah. Contohnya lautan, contohnya luar angkasa. Itu adalah ruang absolut. Apa itu ruang relatif? Ruang relatif adalah ruang yang selalu berubah-ubah. Contohnya, yang dulunya persawahan bisa menjadi perumahan. Ya, yang dulunya itu adalah contoh di sekolahan kita. Sekolahan kita itu dulunya apa? Dulunya mungkin ya ladang, mungkin ya kebun. Sekarang sudah dirubah menjadi sekolahan. Apa itu ruang relasional? Ruang relasional adalah ruang tempat kita beraktivitas setiap hari. Contohnya pondok, lapangan, musola, kelas, dan lain sebagainya. Di dalam interaksi antar ruang di bab 1 ini, kita akan membahas unsur-unsur geografis. Ya, kita akan membahas unsur-unsur geografis. Ada letak astronomis. Maaf, Bapak. Astronomis, ada letak geografis, ada letak geografis, ada letak maritim, ada letak geologis, dan lain sebagainya. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan titik koordinat, garis lintang, dan garis bujur. Ya. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah menurut kenyataannya di permukaan bumi dilihat dari daerah lain. Jadi, apa itu letak geografis? Adalah letak suatu daerah menurut kenyataannya di permukaan bumi dilihat dari daerah lain. Dan apa itu letak maritim? Letak maritim adalah letak suatu daerah menurut tempatnya atau jaraknya dengan lautan. Ya, menurut lautan. Pokoknya intinya kalau letak maritim itu adalah letak suatu tempat atau daerah menurut letaknya atau tempatnya dengan lautan, jaraknya dengan lautan. Itu dinamakan letak maritim. Apa itu letak geologis? Ya, dulu sudah pernah ya. Ini hanya kita mengulas saja materi ini. Sama materi bab 8 itu materi di kelas 8 itu sama dengan materi kelas 7. Tidak jauh berbeda, cuma ada pendalaman sedikit, ada tambahan sedikit. Letak geologis adalah letak suatu daerah menurut struktur batuannya, ya. Letak geologis adalah letak suatu daerah menurut struktur batuannya. Contohnya, letak geologis di Kebun Harjo itu adalah dataran rendah, persawahan. Itu adalah letak geologis Kebun Harjo. Kalau letak geologis sana yang ada di gunung sebelah barat sana, yang ada di Taunan sana, di Sumber Semen sana, itu adalah letak geologisnya adalah pegunungan. Ya, letak geologisnya pegunungan. Letak geologis apa aja? Banyak sekali. Ya, sebab itu materi dari Bapak kurang lebihnya Bapak minta maaf, tapi untuk itu sebelum materi kita akhiri, ada oleh-oleh untuk kalian. Ya, setiap pelajaran, setiap materi ini pasti ada oleh-oleh untuk kalian, ya. Seperti lagu, ada oleh-oleh itu ya, nanti ada oleh-oleh untuk kalian. Tugasnya, ya, oleh-olehnya adalah berupa tugas, bisa kalian kerjakan di rumah atau di pondok, ya. Tugasnya 1, tulislah, ya, cari keempat ini, ya, letak astronomis negara Indonesia. Ya. Yang kedua, tulis
geografis Indonesia. Yang ketiga, tulis letak maritim Indonesia atau sebutkan letak-letak maritim Indonesia. Yang keempat, ya, sebutkan letak geologis daerah kalian masing-masing. Pak ulangi. Yang pertama tugasnya adalah carilah letak astronomis negara Indonesia. Tentunya sudah hafal karena kelas 7 dulu sudah ada ini. Terus tugas yang kedua yaitu adalah cari letak geografis Indonesia. Yang ketiga, cari letak maritim Indonesia. Yang keempat ini berbeda. Tulislah atau sebutkan letak geologis daerah kalian masing-masing. Contoh, kalau daerah Bapak, letak geologisnya adalah dataran rendah. Contohnya di sana ada ditanami tanaman-tanaman palawija dan lain sebagainya. Nanti sebutkan itu. Contoh, kalau letak geografis di daerah pegunungan ya apa? Dataran tinggi kah? Di sana ada apakah? Itu ada letak geologis. Nanti tulis. Ya. Cukup itu dari Bapak. Kalau nanti ada pertanyaan bisa diutarakan di Masaat atau pada Pak Ibu guru yang jaga, ya. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.